Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan memperkenalkan diri saya dan menjelaskan sedikit tentang materi komputer sejauh yang saya tahu, karena untuk memenuhi tugas mata kuliah komputer. Jadi langsung saja saya akan memperkenalkan biodata diri saya terlebih dahulu. Nama saya Rini Oktavia, bisa dipanggil Rini. NPM 202207888 dari lokal 3C non-reguler, semester 3, Prodi S1 Ilmu Administrasi Negara. Tempat tanggal lahir saya Pamukan Utara, Kota Baru, 12 Oktober 2002. Agama saya agama Islam. Alamat rumah Desa Muara Jaya, RT 2, Kecamatan Awean, Kabupaten Balangan. Status saya belum menikah. Hobi saya bermain voli. Email saya ada di sini. Facebook saya ada di sini, dan Instagram saya ada di sini. Itulah biodata diri saya. Selanjutnya saya akan memaparkan atau menjelaskan sedikit tentang materi komputer sejauh yang saya tahu. Komputer adalah salah satu penemuan teknologi yang mempunyai peran penting di dunia masa kini. Dan pasti kalian tidak asing lagi dengan kata komputer. Di mana-mana kita pasti pernah mendengar kata komputer. Bahkan komputer menjadi kebutuhan dasar bagi masyarakat, mulai dari pelajar untuk mengerjakan tugas hingga orang dewasa yang bekerja di bidang seperti misalnya perkantoran, perkuliahan, di sekolah, bahkan di toko-toko perbelanjaan juga menggunakan komputer untuk mempermudah dalam hal pekerjaan. Bisa juga dikatakan komputer sebagai alat elektronika yang bekerja secara sistematis dan cermat untuk mengelola beberapa macam data seperti data angka, suara, gambar, dan juga mampu melakukan beberapa tugas seperti menerima input, memproses input, juga sebagai alat penghitung, dan banyak lagi. Di zaman sekarang, orang-orang banyak menggunakan karena membantu memudahkan dalam hal pekerjaan. Di dalam komputer, pasti banyak komponen elektronika di dalamnya, dan untuk menjalankan komputer tersebut, tentunya sudah ada program-program di dalamnya dan sudah dirancang pastinya. Adapun di sini saya akan menyebutkan jenis-jenis komputer yang saya ketahui, seperti misalnya laptop. Laptop itu merupakan komputer portable memangkas layar. Dengan perpaduan teknologi ini membuat perangkat yang lebih besar dapat dimuat dari perangkat yang dapat dibawa kemanapun. Selanjutnya jenis komputer personal komputer atau PC.
Komputer ini merupakan yang hanya bisa digunakan oleh satu orang saja, seperti halnya komputer pribadi. Selanjutnya, jenis komputer netbox. Netbox ini memiliki ukuran yang lebih kecil dibandingkan laptop, tetapi memiliki kegunaan yang sama, hanya saja ukuran layarnya yang berbeda. Selanjutnya, jenis komputer desktop. Jenis komputer ini adalah seperangkat komputer yang tidak bisa dibawa kemanapun. Biasanya komputer ini ada di perkantoran. Dalam menjalankan proses komputer terdiri dari berbagai macam komponen penyusun, yaitu seperti hardware, yaitu perangkat keras, software, yaitu perangkat lunak, dan brainware, atau orang yang mengoperasikannya. Dan untuk pengertian hardware, yaitu perangkat keras, yaitu sekumpulan sirkuit elektronika yang terpadu, memiliki suatu logika berdasarkan aljabar, Boolean dengan beberapa fungsi A and B sebagai dan, fungsi OR sebagai atau, dan fungsi NON sebagai pembalik. Dalam bagian-bagian perangkat keras ada prosesor, memori, input, output, unit komunikasi data. Untuk contoh perangkat keras hardware yaitu seperti monitor, RAM, mouse, CPU, hard disk, sound system, keyboard, dan masih banyak lagi untuk contoh perangkat keras. Selanjutnya, perangkat lunak atau software. Pengertian ini yaitu sekumpulan program yang berfungsi untuk mengoperasikan suatu komputer. Biasa dilihat pada menu-menu yang ada di dalam komputer dalam bentuk aplikasi. Contohnya seperti Microsoft Office, yaitu Microsoft Word, Excel, terus misalnya seperti Bluetooth, kalkulator, dan masih banyak lainnya untuk contoh software. Mungkin bagian itu saja yang saya sebutkan. Selanjutnya, brainware. Pengertian brainware adalah komponen terakhir yang menutup serangkaian komputer sistem. Brainware adalah orang yang menjalankan alat mengoperasikan komputer. Brainware sangat penting karena komputer tidak dapat bermanfaat jika tidak dioperasikan oleh manusia. Contoh brainware seperti program dan sistem analis, seperti operator. Itu contoh brainware yang saya sebutkan. Selanjutnya, fungsi komputer secara umum. Fungsi komputer secara umum, yang pertama data input. Fungsi data input ini menerima data atau informasi dari data luar yang diterima melalui aktivitas di keyboard, mouse, dari komputer lain atau peraturan lain. Terus fungsi data processing. Fungsi yang paling utama melakukan pemrosesan berbagai macam data yang diproses oleh komputer
Data yang diproses akan menghasilkan output, yaitu berupa informasi seperti teks, gambar, audio, video, grafik, dan lain-lain. Pengolahan data dan informasi adalah fungsi langsung dari komputer. Selanjutnya, fungsi data output. Fungsi data output yang telah diproses dalam komputer, hasilnya akan tersedia untuk digunakan oleh pengguna atau perangkat lainnya dengan beberapa tujuan. Selanjutnya, untuk fungsi data storage, fungsinya adalah sebagai tempat untuk menyimpan informasi, menyimpan yang dilakukan beberapa beda tergantung bagaimana informasinya akan digunakan, dan juga memudahkan pengguna untuk menemukan data dan akan digunakan kembali. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses kerja komputer. Komputer bekerja dengan aturan-aturan yang membutuhkan program. Sebagai perangkat lunak dan brainware sebagai pengendali. Proses kerja komputer mengalami suatu siklus, yaitu input, proses, output. Input yang diproses oleh komputer adalah bilangan binar, yaitu bilangan 1 dan 0. Yang kemudian dikeluarkan menjadi suatu informasi. Selanjutnya, proses kerja komputer sebagai media komunikasi. Ini didukung oleh peralatan tambahan, yaitu modem. Apa yang dimaksud dengan modem? Modem adalah suatu alat yang menerima sinyal analog dan mengubahnya menjadi sinyal digital. Modem dipasang pada komputer kemudian untuk mengakses internet, maka harus mendaftarkan pada ISP. Selanjutnya, manfaat komputer. Manfaat komputer dalam kehidupan sehari-hari sebagai sarana kerja atau bisnis, sarana komunikasi, sarana hiburan, sarana pendidikan, sarana informasi, sarana usaha, dan masih banyak lainnya untuk manfaat komputer. Mungkin penjelasan saya sampai di sini. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan, karena saya juga masih belajar lagi mengenai tentang komputer, dan penjelasan ini juga untuk memenuhi tugas mata kuliah komputer saya, dan semoga bermanfaat bagi orang banyak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.